sama-sama berkumpul di Madras Ahad yang setiap hari Ahad kita hadiri selama ini, dan ini sudah berlalu dari sejak pembukaan hampir 1 tahun penuh. Dan pagi hari ini juga kita memperingati haul daripada guru besar umat Islam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak mendapatkan keberkahan. Mungkin lebih dari 52 tahun, lebih kurang tahun 68 ya, tahun 68 berarti sekitar 54 tahun yang lalu, 53 tahun yang lalu lebih kurang. Tetapi sampai detik ini, setelah berlalu 53 tahun, kita semua masih mengingatnya, kita semua masih mengenangnya. Yang istimewa, yang mengenang beliau bukanlah orang-orang, sekedar orang-orang yang hidup bersama beliau, tapi kita banyak di antara kita yang muda-muda yang gak ngalamin beliau. Mungkin yang tua-tua masih ngalamin, tapi yang muda-muda, tapi subhanallah, kita walaupun kita gak jumpa, kita cinta, kita mengagungkannya, mengharap keberkahannya. Apa ini semua? Semua ini adalah bukti bahwa beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad SAW di dalam hadisnya yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di sahihihima, bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW beliau bersabda, "Idza ahabba Allahu 'abdan nada Jibril, ya Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibhu." فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. Nabi SAW mengatakan, Allah kalau cinta kepada seorang hamba, Allah memanggil Jibril, dan Allah mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, aku cinta kepada hamba fulan, maka engkau wahai Jibril wajib cinta kepadanya. Kemudian Jibril mencintai, dan Jibril memanggil seluruh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Arwah, para anbiya, para malaikat, auliya, salihin, dipanggil semuanya oleh Jibril. Ada apa? Pengumuman dari Allah, undang-undang dari Allah yang wajib dipatuhi. Apa itu? Jibril mengatakan, Allah cinta kepada hambanya fulan bin fulan, kalian semua wajib cinta kepadanya. Maka semua penduduk langit mencintainya. Kemudian setelah itu yudhu ala al-ghafur fil ardh, di muka bumi diterima sosok ini. Kita lihat, beliau telah wafat sekitar 53 tahun yang lalu, tapi kecintaan masih tetap tertanam di dalam hati. Gak kurang sama sekali bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya. Kok bisa sih Allah mencintai sosok manusia istimewa ini? Tahu? Sebab beliau mendahulukan Allah di atas segalanya. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan tentang sosok semacam ini, ibadun kiramun atharullah rabbahu fa'atharahum wa ikhtassahum bil wilayati wa anasahum bil qurbi minhu wa bil ridha habahum wa asqahum bi ka'sil mawaddati bihim yarfa'ullahu al-balaya wa yakshifu ar-razaya wa yusli kulla khairin wa ni'mati wa lawlahum bainal anami la dukrika jibalun wa ardun yartika bil khati'ati. Habib Abdullah Haddad bilang, mereka adalah manusia-manusia yang mendahulukan Allah di atas segala-galanya, di atas dunia yang dikejar-kejar oleh manusia, bahkan di atas ego dan kepentingan mereka. Mereka gugurkan kepentingan mereka, ego mereka, nafsu mereka, ambisi mereka, mereka gugurkan semua demi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah mendahulukan mereka di atas segala-galanya. Allah memprioritaskan mereka di atas segala-galanya. Dan mereka lah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Ali seluruh hidupnya dari sejak lahir hingga beliau wafat, beliau wakafkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sejak usia 9 tahun dikirim oleh ibunya ke Hadramaut untuk belajar. Dari sebelum usia 9 tahun beliau di Indonesia ini belajar kepada guru-gurunya, diantaranya kepada ayahnya Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi Cikini, yang mana Al-Habib Abdurrahman ini murid daripada Al-Habib Syekh bin Ahmad Bafaqi Buto Putih. Al-Habib Syekh bin Ahmad ini merupakan murid dari seorang muhaddits besar di kota Mekah, yaitu Al-Imam Abi Hafs Umar bin Abdul Karim bin Abdul Rasul Al-Attar. Beliau Al-Habib Ali mengambil ijazah dari ayahnya, membaca kitab maulid di hadapan ayahnya, sehingga ketika ayahnya wafat, Habib Ali masih anak-anak, kemudian dikirim oleh ibunya ke negeri Hadramaut di usia sekitar 9 tahun, sangat muda.
belajar kepada ulama-ulama yang ada di Hadramaut. Di antaranya belajar kepada Al-Habib Al-Imam Muhaddits Hadramaut, itu Imam Aidrus bin Umar Al-Habsyi. Belajar kepada Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Aidrus. Belajar kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahib Al-Durar. Belajar kepada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Belajar kepada ulama-ulama yang sangat banyak. Bahkan beliau berangkat ke Haramain Syarifain. Beliau belajar kepada ulama-ulama yang ada di Haramain. Di antaranya beliau belajar kepada Imam Muhammad Sa'id bin Muhammad bin Salim Babu Zaid, Umar bin Abi Bakar Bajneh. Beliau belajar lagi kepada Imam Al-Azhar, anak daripada penulis murid Al-Azhar, Muhammad bin Muhammad Al-Azhar, mendapatkan ijazah dari putranya bersambung kepada ayahnya. Maka itu Habib Ali selalu membaca murid Al-Azhar karena mendapatkan ijazah langsung dari putra penulis daripada murid Al-Azhar tersebut. Beliau menimba ilmu dari banyak ulama, sehingga ketika beliau di Indonesia pun mengambil ilmu dari banyak ulama yang lainnya, di antaranya Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya. Yang mana Habib Uthman ini sanad periwayatannya sangat tinggi sekali. Beliau mengambil dari kakeknya, dari ibunya, yaitu Imam Abdurrahman bin Ahmad Al-Misri yang bersambung. Beliau belajar kepada Imam Muhammad bin Muhammad Murtada Az-Zabidi, pengarang kitab syarah Ihya Ulumuddin Ithaf Sadatul Mustaqim. Dan banyak lagi. Beliau wakafkan masa mudanya untuk menimba ilmu. Pulang dari Hadramaut, beliau berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia ke jalan Allah. Itu waktu karena beliau dari sejak usia muda tinggal di Hadramaut, sehingga ketika pulang mau bicara bahasa Indonesia agak susah. Beliau tuh ingin berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Beliau tulis surat kepada gurunya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ya, beliau mengadu agak susah ketika berbicara bahasa Indonesia. Datang surat izin dari gurunya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas untuk berdakwah di jalan Allah. Begitu surat itu datang dan dibaca, Allah bukakan hatinya dan lidahnya jadi bisa lancar bahasa Indonesia. Beliau berdakwah di jalan Allah. Dan yang luar biasa, dari usia sebelum 20 tahun beliau kembali ke Indonesia berdakwah sampai wafat di usia lebih dari 100 tahun. Bayangkan, 90 tahun lebih dari usianya beliau habiskan di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik-detik terakhir semuanya beliau habiskan untuk Allah. Inilah penghambaan sejati kepada Allah. Inilah bukti bahwa apa yang beliau sampaikan di dalam sholat bukan hanya sekedar qomat kamit mulut, tetapi beliau buktikan janji setia beliau kepada Allah. Tatkala beliau katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku aku persembahkan seluruhnya hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Lillahi rabbil alamin. Inilah beliau Al-Habib Ali yang patut kita jadikan sebagai panutan kita. Alhamdulillah kita semuanya mencintai beliau. Sampai saat ini kita dan anak keturunan kita ini udah berapa generasi nggak tahu. Dari zaman Habib Ali, generasi demi generasi, mungkin ini udah generasi kelima, anak cucu kita udah generasi kelima, keenam, semuanya bersambung kepada Al-Habib Ali. Mudah-mudahan perkumpulan ini terus menjadi tali penyambung antara kita dengan beliau sampai kepada Nabi besar Muhammad SAW. Wa insyaallah kita semuanya dibangkitkan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam gerbongnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi bersama Nabi besar Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sampai mendapatkan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasang niat kita, persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan dengan rencana yang akan kita lakukan di bulan Ramadan daripada ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat menyampaikan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, selama ini banyak guru-guru yang menyampaikan, saya, kakak saya Habib Dinda dan juga para ulama-ulama yang lainnya, ya, kami mewakili masing-masing dari para ulama yang menyampaikan dan mewakili satu sama lain di antara kita agar kita semuanya saling membuka pintu maaf satu sama lain di antara kita, sehingga kita masuk bulan suci Ramadan kita sudah bersih dari segala dosa antara kita dengan Allah, antara kita dengan manusia yang lain, saling memaafkan sehingga kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan suci dan insyaallah dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Allah maj'al jama'ana hadza jam'an marhuma tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Wala taj'alna wala minna wala ma'ana syadid wal mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.